Jadi teman-teman gue bilang kalau air mata terakhir sebelum kita mati akan terasa manis. Dari kecil sebenarnya gue percaya aja sama itu, tapi lama-lama keyakinan gue goyah juga dan gue sempat berambisi buat membuktikannya. Beberapa kali gue cobain gimana rasa air mata gue sendiri ataupun orang lain dan hasilnya selalu asin, bukan manis. Tapi suatu hari di umur gue yang masih 10 tahun, gue pernah berkunjung ke rumah kakek gue buat jenguk nenek gue yang lagi terbaring di tempat tidur dengan keadaan yang lemas dan napas yang terengah-engah. Gue perhatiin tubuh beliau dengan penuh rasa kasihan dan gak lama setelahnya gue ngeliat ada air mata yang keluar dari beliau. Karena penasaran, gue pun nyolek air matanya dengan berpura-pura membasuhnya dan habis itu diem-diem gue cobain. Setelah gue cobain, disitulah gue terkejut karena ternyata rasanya manis. Kesedihan gue makin menjadi-jadi, apalagi nenek gue adalah sosok yang selalu bersikap baik ke gue. Jadi sebenarnya gue nggak rela kalau mitos itu benar dan air mata ini merupakan yang terakhir sebelum dia meninggal. Tapi di sisi lain entah kenapa gue merasa sedikit puas sekaligus deg-degan karena nggak lama lagi kebenaran tentang mitos tersebut akan terungkap. Hari itu gue pulang dari rumah nenek gue dengan rasa penasaran. Gue menunggu dan menunggu sambil nanyain ke mamah gue tentang keadaan nenek gue. Kebetulan ada saudaranya yang lagi jaga di sana, jadi mamah gue bisa nanya-nanya ke dia. Keesokan harinya gue dikasih tahu mamah gue dari saudaranya kalau ternyata hari itu jadi hari terakhir bagi beliau buat hadir di dunia ini. Di situ gue langsung terpukul dan sedih banget dengernya. Cuma gue juga ngerasa lega karena akhirnya keraguan gue selama ini pun terjawab. Tapi ada yang aneh, gak lama setelah mendengar kabar meninggalnya nenek gue dan keluarga pun bergegas ke sana. Dan ketika kita mau masuk ke rumahnya, betapa terkejutnya gue, ada sesosok makhluk yang gede dan tinggi banget. Dia pakai jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya dan wajahnya nggak kelihatan sama sekali. Ketika kita berdua papasan, seketika kaki gue langsung lemes dan gue pun terjatuh. Mamah gue yang ngeliat itu langsung aja bangunin gue, tapi gue rasa dia nggak ngeliat sosok hitam yang gue lihat tadi. Pertanyaan baru pun muncul lagi di kepala gue dan terus-terusan bertanya di dalam hati, siapa dia? Sampai sekarang di umur gue yang udah 20 tahunan, gue masih nggak bisa lepas dari ingatan gue waktu itu. Makhluk besar yang hitam dengan hawa teror yang begitu menakutkan. Selain itu, karena mitos yang gue percayai, gue juga rasa gue jadi sangat aneh karena setiap ada keluarga atau orang terdekat gue yang sakit, gue selalu ngusap air mata mereka dan diem-diem nyobain rasa dari air mata itu, berharap rasanya selalu asin. Tapi suatu hari pun gue berkunjung ke rumah kakek yang udah tinggal sendirian karena ditinggal nenek. Di situ sekali lagi gue harus melihat kejadian yang sangat menyedihkan. Kalau 10 tahun lalu nenek gue yang terbaring di tempat tidur dengan tubuh yang lemas dan napas yang pendek, kali ini kakek gue yang berada di posisi itu. Almarhum nenek gue emang baik banget sama gue, tapi kakek gue malah jauh lebih baik lagi ke gue dan keluarga gue. Walaupun udah tua, dia masih sangat peduli dengan anak cucunya. Dia sama sekali nggak pernah ngebebanin kita karena dia selalu menjaga kesehatannya sendiri. Gue pun sempat meneteskan air mata gue saat itu. Mama gue juga begitu. Bahkan dia udah habis berlembar-lembar tisu. Gue pun berusaha tegar dan menunggu sesuatu, yaitu mitos yang sampai sekarang masih gue yakini. Gue tunggu sampai kakek gue mengeluarkan air matanya dan setelah itu gue usap dan gue rasain. Tapi betapa terkejutnya gue karena ternyata rasanya asin dan bukan manis. Gue pun sedikit lega saat itu karena mungkin kakek gue masih punya sisa waktu dari sekarang. Gue keluar kamar dan cari laptop gue yang ada di dalam tas. Gue balik lagi ke kamar dan kaget. Dengan samar gue bisa lihat bayangan hitam yang besar lagi sembunyi di bawah tempat tidur kakek gue. Sosok yang persis gue lihat ketika kecil dulu. Gue ngecekin mata dan sosok itu pun hilang. Dengan sedikit lega gue bawa laptopnya dan duduk di samping mama. Sambil alihin pikiran, gue coba nyelesain skripsi gue yang gue bikin. Cuma